Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepoin Islam yuk! Batu Hajar Aswad sangat dikenal oleh mereka yang pernah menginjakkan kaki ke tanah suci Mekah. Hampir semua orang yang pergi ke sana ingin menciumnya. Jadi, pemandangan berdesakan bukanlah hal baru di depan batu tersebut. Hajar Aswad merupakan sebuah batu yang diyakini oleh umat Islam berasal dari surga. Dan yang pertama kali menemukannya adalah Nabi Ismail, dan yang meletakkannya adalah Nabi Ibrahim. Dahulu kala batu ini memiliki sinar yang terang dan dapat menerangi seluruh jazirah Arab. Namun semakin lama sinarnya semakin meredup dan hingga akhirnya sekarang berwarna hitam. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad bersabda, "Batu hitam turun dari surga dan itu lebih putih dari susu, tetapi dosa anak-anak Adam mengubahnya menjadi hitam." Hadis riwayat Tirmizi. Berikut fakta Hajar Aswad. Mencari batu untuk menutup ruang kosong di sudut Ka'bah. Batu Hajar Aswad merupakan batu yang memiliki nilai sejarah dalam perkembangan Islam dan bahkan peradaban manusia dari zaman dahulu hingga saat ini. Hajar Aswad diyakini oleh umat Islam sebagai batu berasal dari surga yang ditemukan pertama kali oleh Nabi Ismail alaihissalam. Hajar Aswad kemudian dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk ditempatkan pada sudut Ka'bah. Dikisahkan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ia diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membangun kembali Ka'bah yang menjadi tempat peribadatan pertama yang dibangun di dunia. Dalam buku Qisas Al-Anbiya, kisah para nabi dan rasul, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa saat pembangunan Ka'bah hampir selesai dan masih terdapat satu ruang kosong untuk menutupi temboknya. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian berkata kepada anaknya, Nabi Ismail alaihissalam, untuk mencari batu agar ruang kosong itu bisa segera tertutupi. Sejarah awal mencium Hajar Aswad. Dalam perjalanan Nabi Ismail alaihissalam dalam mencari batu, malaikat Jibril datang kepadanya dengan memberikan batu hitam atau Hajar Aswad. Nabi Ismail alaihissalam dengan senang hati menerimanya dan segera memberikan kepada sang ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menanyakan asal mula batu ini didapatkan. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam menjawab, "Batu ini akan dapat dari yang tidak memberatkan cucuku dan cucumu." Nabi Ibrahim alaihissalam mencium batu dan diikuti juga oleh Ismail alaihissalam. Hingga saat ini seluruh umat Islam mencium Hajar Aswad. Berwarna lebih terang daripada susu. Konon, batu Hajar Aswad memiliki warna yang terang, namun semakin lama Hajar Aswad berubah warna menjadi kehitaman, yang merupakan cerminan dari dosa umat manusia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Batu hitam turun dari surga dan itu lebih putih dari susu, tetapi dosa anak-anak Adam mengubahnya menjadi hitam." Hadis riwayat Tirmizi. Batu Hajar Aswad memiliki aroma wangi alami yang dimiliki semenjak awal dari keberadaan batu ini. Hajar Aswad diletakkan di sudut Ka'bah sehingga mudah bagi seseorang untuk menciumnya, terutama saat melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Peletakan Hajar Aswad. Pada masa Rasulullah berusia 30 tahun, pada saat itu beliau belum diangkat menjadi rasul.
Bangunan ini direnovasi kembali akibat banjir yang melanda kota Mekah pada saat itu. Ketika sampai pada peletakan Hajar Aswad, suku Quraisy berselisih siapa yang akan menaruhnya. Perselisihan ini nyaris menimbulkan pertumpahan darah, akan tetapi dapat diselesaikan dengan kesepakatan menunjuk seorang pengadil hakim yang memutuskan. Pilihan tersebut ternyata jatuh pada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bijak berkata pada mereka, "Berikan padaku sebuah kain." Lalu didatangkanlah kain kepadanya. Kemudian beliau mengambil Hajar Aswad dan menaruhnya dalam kain itu dengan tangannya. Lalu beliau berkata, "Hendaklah setiap kabilah memegang sisi kain ini. Kemudian angkatlah bersama-sama." Mereka lalu melakukannya, dan ketika telah sampai di tempatnya, Rasulullah menaruhnya sendiri dengan tangannya. Kemudian dibangunlah. Batu yang akan bersaksi terhadap penciumnya. Selama berabad-abad, tak terhitung banyaknya orang termasuk Nabi Muhammad SAW sendiri, para sahabat, tokoh-tokoh soleh, dan jutaan muslim yang telah melakukan haji dan umrah telah menempatkan berkah mereka bibir di atasnya. Disebutkan Hajar Aswad dan pada hari kiamat akan bersaksi untuk semua orang yang menciumnya dan imannya masing-masing orang itu. Ibnu Abbas menceritakan bahwa Nabi Ismail bersandar pada Ka'bah berkata, "Hajar Aswad dan makam Ibrahim adalah dua permata dari permata surga. Jika Allah tidak menyembunyikan pancaran mereka, mereka akan menerangi segala sesuatu antara timur dan barat." Hadis riwayat Tirmizi. Umar, sahabat Nabi, suatu kali mencium Hajar Aswad dengan membuat suatu pernyataan yang ingin mematahkan anggapan bahwa Islam memuja dan menyembah batu seperti Hajar Aswad. Karena saat itu orang Arab memuja dan menyembah berhala batu. Umar menjelaskan bahwa dia mengikuti praktik sunnah Nabi. "Aku tahu betul bahwa kamu hanyalah sebuah batu yang tidak dapat berbuat baik atau merugikan. Seandainya saya tidak melihat Nabi mencium Anda, saya tidak akan melakukannya. Bagi Anda yang ingin pergi ke Mekah dan ingin mencium Hajar Aswad, perhatikan bahwa ketika mencium Hajar Aswad, seseorang tidak boleh mendorong atau menyakiti siapapun, karena saat mencium Hajar Aswad adalah sunnah. Menyebabkan kerugian bagi orang adalah perbuatan yang dilarang atau haram. Ketika daerahnya ramai, cukup menunjuk ke arah Hajar Aswad dengan satu tangan atau tongkat sambil membaca takbir dan kemudian mencium tangan atau tongkat. Meskipun Nabi mencium Hajar Aswad secara langsung, ia juga menunjuk ke arahnya ketika daerah itu ramai. Oleh karena itu jelas bahwa mencium dan menunjuk ke arahnya adalah sunnah. Hajar Aswad sempat dicuri. Hajar Aswad sempat dicuri dari Ka'bah sekitar 930 Masehi oleh pejuang Qarmatian yang merupakan sekte Syiah Ismail. Mereka menggeledah Makkah, menodai sumur Zam-Zam dengan mayat muslim dan membawa Hajar Aswad ke markas mereka di Ihsa, di Bahrain di abad pertengahan. Menurut sejarawan Al-Juwaini, batu tersebut dikembalikan sekitar 952 Masehi dan dikembalikan ke lokasi aslinya. Hajar Aswad semula merupakan batu utuh, namun karena berbagai peristiwa sejarah kini terdiri dari 8 buah dengan ukuran berbeda-beda yang ditempelkan pada sebuah batu besar dan terbungkus bingkai perak. Bingkai perak pertama kali dibuat oleh Abdullah bin Zubair dan digantikan oleh Khalifah saat dibutuhkan. 6 buah batu tambahan diklaim berada di Istanbul, Turki. 1 dipajang di mihrab Masjid Biru, 1 di atas pintu masuk makam Sulaiman Agung, dan 4 di Masjid Sukulu Mehmet Pasha. 1 di atas mihrab, 1 di bawah mimbar bawah, 1 lagi di atas mimbar atas, dan terakhir melewati pintu masuk. Keaslian potongan tambahan ini telah dipertanyakan. Meskipun Turki memang menguasai apa yang sekarang menjadi Arab Saudi selama bertahun-tahun dan menyimpan banyak peninggalan sejarah Islam. Wallahu a'lam bishawab.